Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang akan menyajikan sebuah resep metode pembelajaran. Metode pembelajaran Butejo. B-U-T-E-J-O. Apa saja metode pembelajaran Butejo? Dan nanti akan diuraikan. Tetapi sebelum itu, metode adalah urut-urutan yang harus dilalui oleh seorang guru dalam pembelajaran. Urut-urutan itu adalah step by step, bagian demi bagian, sampai pada di ujung. Begitu juga metode pembelajaran Butejo harus diawali dengan B. Nanti berikutnya U, berikutnya T, berikutnya E, J, dan terakhir di sebuah jam pembelajaran yang terakhir adalah O. Seperti apa? Ikuti berikut ini. Yang pertama dari metode pembelajaran Butejo adalah B. B artinya banggakan. Jadi di 5 menit pertama, banggakan anak bahwa dia pada pelajaran itu tentu sudah mempersiapkan diri, bangga dengan anak-anak pekerjaan yang bagus, bangga dengan anak-anak yang punya perhatian bagus, bangga dengan anak-anak yang punya cita-cita tinggi, dan bangga pada anak yang telah perhatian pada mata pelajaran itu. Jadi 5 menit pertama itu banggakan. Banggakan dirimu, banggakan peserta didik, banggakan muridmu, bangga terhadap pelajaran yang lalu, dan bangga pada kondisi hari itu. Motivasikan dia, beri semangat, dan dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran. Karena kalau anak sudah bangga, maka berikutnya dia akan mudah untuk menjalankan pembelajaran. Itu tip pertama, banggakan. Kedua, yang kedua adalah U. Yang dimaksud U di situ ulangi. Jadi tarik mata pelajaran yang lalu ke mata pelajaran hari itu dengan mengaitkan yang bagus. Ulangi yang dimaksud adalah memberikan jembatan supaya anak bisa dari mata pelajaran yang lalu ke mata pelajaran yang akan dilakukan. Karena pengulangan itu tujuannya untuk menguatkan agar anak mampu berpikir lebih tajam, mampu menyimpan memori, mampu mengaitkan satu dengan yang lain. Jadi ulangi, jangan terlalu cepat. Ulangi tetapi ditambah materinya sedikit-sedikit. Ulangi, tambah materinya, gayakan, dibuatkan pola lain, diskematakan, dikaitkan satu dengan yang lain, sampai suatu saat dia tahu frame-nya, tahu kerangkanya, tahu bingkainya pada mata pelajaran itu. Dan ulangi ini sangat penting karena untuk menjahit, menghubungkan konsep yang sudah dia terima, menghubungkan pengetahuan yang sudah ada di pikirannya, dan dia masuk ke wilayah baru, wilayah mata pelajaran yang akan disajikan hari itu. Dan ini kalau ulanginya bagus, pelajarannya akan mudah dipahami, mudah dikreasikan oleh anak. Jangan terburu-buru karena ulangi itu juga bagian dari strategi pembelajaran untuk memperkuat daya ingat, memperkuat simpanan, memperkuat alam bawah sadar anak masuk untuk ditarik ke alam sadar. Siap ya? Yuk, ulangi. Nah, yang ketiga T. T itu tajamkan, tunjukkan, atau terangkan apa yang diulangi tadi. Coba ditarik simpulannya, dan simpulan-simpulan itu, abstraksi-abstraksi itu diterangkan oleh guru. Dijelaskan duduk perkaranya, ditajamkan keterkaitannya. Dan disinilah guru menyampaikan materi, tetapi jangan keasikan menyampaikan materi, kata-kata kunci saja, hal-hal penting saja, hal-hal yang betul-betul menjadi alat pemudah, alat yang mampu mempercepat anak untuk memahami sesuatu. Tajamkan artinya kasih simpul-simpul yang pada ulangi tadi, tarik,
ada simpul, dan simpul itulah ditajamkan materinya. Guru tentu menggunakan media-media yang menarik bagi dia, yang menarik bagi anak, yang menarik bagi situasi hari itu. Nah, tajamkan ini memerlukan kemampuan guru untuk simbolisasi, untuk memetaforkan, dan untuk menukikkan mata pelajaran itu. Nah, yang keempat itu adalah eksplorasi dan elaborasi. Pada tahap ini, sang guru memfasilitasi anak untuk bagaimana anak mengeksplorasi dan mengelaborasi berdasarkan tugas. Bentuklah kelompok kecil, lalu tiap kelompok beri kasus, beri soal, beri problem, dan di situ dia akan berdiskusi, akan memecahkan sesuatu. Mungkin ada kelompok yang ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang mendukung. Mungkin ke alam untuk mengamati sesuatu. Mungkin ke lab dia akan mengamati sesuatu. Mungkin akan berdiskusi. Dan saat elaborasi dan eksplorasi ini kesempatan anak untuk belajar sesungguhnya, mengeluarkan energinya. Dia akan menggabung-gabungkan materi yang diulangi, materi yang tunjukkan tadi, yang diterapkan, yang dijelaskan oleh guru, dan sekarang dia mengelaborasi dan mengeksplorasi, dan ujungnya adalah dia menghasilkan sebuah tugas yang siap untuk didiskusikan secara umum dan nanti kelak akan dipamerkan. Nah, itulah yang E. Bagaimana berikutnya? Nah, sekarang yang J. J itu adalah jangkarkan atau jangkaukan. Artinya di sini ketika dia berkumpul dalam satu kelas, dalam satu utuh pleno, sang guru merefleksikan pembelajaran dengan menjangkarkan. Kelompok ini hasilnya begini, hebat. Ternyata pekerjaanmu sama dengan artikel yang ditulis ini. Jadi betul-betul tulisan kelompokmu hebat. Gaya tulisannya sama, itu kalau pembelajaran bahasa Indonesia, itu contoh. Lalu kaitkan mungkin hasil pengamatan hewan-hewan kecil, kaitkan dengan hebat, karyamu hampir sama dengan ini. Nah, guru harus betul-betul tahu dunia-dunia nyata yang nanti akan ditunjukkan ke anak, dan karya anak itu betul-betul setara dengan karya dia. Setara dalam arti di sini adalah setara untuk mendidik. Pada jangkarkan, pada jangkaukan ini, anak senang, bangga karena pekerjaannya ternyata sesuai dengan problematika kehidupan. Ternyata sesuai dengan karya ahli X. Ternyata sama dengan ini, ternyata mendukung begini. Jadi ini momen untuk bagaimana anak diperhatikan, diangkat untuk terkait dengan kehidupan yang ada. Pada jangkaukan ini diskusikan ke anak, anak-anak karya Anda ternyata hebat, ini tidak kalah dengan ini. Anak-anak karya Anda ini luar biasa, kalau nanti diperbaiki di paragraf terakhir, itu layak untuk dimedsoskan. Anak-anak dan seterusnya. Itulah C. Bagaimana yang O? O, omongkan. Omongkan. Artinya karya-karya anak tadi omongkan ke sesama anak di kelas, omongkan ke guru-guru lain, omongkan ke dunia luas dengan cara karya anak itu dikomunikasikan melalui media sosial. Tempelkan di majalah kelas, tempelkan di majalah dinding sekolah. Bila perlu, masukkan di rumah online-nya guru, bisa dilihat siapapun. Jangan khawatir, orang pasti akan memandang bahwa itu masih karya anak. Tetapi anak akan senang karena karyanya dihargai abadi selamanya. Dan ini kesempatan di online, karya anak akan dilihat sepanjang masa oleh siapapun. Dulu sebelum ada online, karya anak paling hanya dilihat seminggu, setelah itu tidak bisa dilacak kembali. Tapi sekarang sepanjang masa bisa dilacak. Maka karya-karya itu omongkan ke dunia luas. Omongkan ke orang lain, omongkan ke masyarakat luas, itu karya mereka. Begitulah seterusnya metode Butejo. B-U-T-E-J-O.
Paham kan? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Kali lain bertemu lagi. Salam Kak Yatno Bintang.